pengungkapan penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Beliau ini katanya mengaku korban, ya nggak tahu, tapi nanti kita tanya. Beliau ini adalah mantan perwira tinggi Angkatan Laut. Wah, bintang. Jadi bukan kaleng-kaleng beliau ini. Loh, Bapak, kan saya dengar ayam yang kami suplai ke BDS Bapak jual lagi ya? Bener Pak, tapi saya sudah koordinasi, sudah kerjasama dengan Yanuar katanya. Udah kerjasama dengan Yanuar. Yanuar. Itu kegiatan saya itu diketahui oleh Pak Yanuar. Dia bilang begitu. Ini pengakuan Pak, disaksikan semua orang itu, termasuk polisi menyaksikan itu. Pak, sebenarnya ini sandiwara seperti ini kalau menurut saya udah capek lah. Kita sudah jelas di depan mata. Tinggal bagaimana aparat-aparat penindak hukum yang ada di kabupaten, di provinsi ini mau bertindak gitu. Kalau mereka masih menganggap ini tidak kurang cukup bukti, masih menunda-nunda soal ini, berarti mereka juga termasuk rangkaian dari kejahatan ini. Kejahatan, Pak. Kalau misalnya pimpinan itu harimau, maka anak buahnya penduduk masyarakatnya itu gagah. Tapi kalau pimpinnya dipimpin oleh seperti itu, yang berpihak kepada kejahatan, mohon maaf, nanti masyarakat Bandung seperti apa? Kebawa dosa juga. Iya, Pak. Hai, jangan sampai Anda ketinggalan kabar yang bikin Anda berkata, hah? Segera subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mangayu di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembari rezekina rahayu dunia rawuh akhiratna. Asim kuring ayeuna kehadiran tamu istimewa ya. Ieu teh patali kejadian di Kabupaten Bandung teh nyaeta saur Pak Bambang Wijayanto mah nyaeta dugaan penipuan besar di Kabupaten Bandung. Nah, itunya mantan teh dua korban ya. Kayak kusim kuring urang taros naon wae ya, gitu. Nah, tapi satu acana sim kuring papadon wargi sim kuring kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional, logika anu kuat lajeng nalar anu sehat. Sangkan urang tiasa objektif dina nganilai hiji kejadian supados teu tiasa dihasut atanapi ditipu dibobodoknya tah kawas itu. Tah sebatas itu. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Siap. Karena bapak-bapak ini wah yang saya susah ketemunya juga ya. Beliau mah apalagi beliau ini katanya mengaku korban, ya nggak tahu, tapi nanti kita tanya. Beliau ini adalah mantan perwira tinggi Angkatan Laut. Wah, bintang. Jadi bukan kaleng-kaleng beliau ini, sehingga saya juga mewawancarainya juga agak hati-hati ya, sehingga ya mudah-mudahan beliau berkenan begitu ya. Beliau ini adalah Pak Faisal. Apa kabar Pak Faisal? Kabar baik, Mang Aji. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang satunya lagi sama juga perwira ya, Angkatan Laut, seorang patriot sejati sampai akhir hayat. Ini beliau adalah Pak Iswan. Pak Iswan, apa kabar? Alhamdulillah. 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 Aduh, Angkatan cai Pak Ari. Angkatan cai. Iya. Wah, itu tunggang ngunyalan cai ya tambah. Wah, gitunya. Santai aja ya. Ya. Santai aja nih. Saya ke Pak Faisal dulu karena saya terlebih dahulu kenalnya sama Pak Faisal. Ya. Beliau banyak muncul di TV sama di podcast beliau mah. Kalau di Bandung sudah sohor beliau mah. Wah, hebat. Saya ke Pak Faisal dulu ya. Siap. Pak Faisal. Bapak sejauh mana proses ya kalau bahasa Sunda namanya nagih, Pak. Sejauh mana Bapak nagih ke BDS itu ya? Ya, Mang Aji, ya terima kasih yang pertama ya Mang Aji ya, sudah mengundang ini, dan saya sangat bersyukur bisa ketemu Mang Aji dan juga dapat kesempatan untuk menjelaskan masalah ini kepada masyarakat mungkin Mang Aji ya. Makasih. Karena saya pikir masalah ini adalah masalah serius,
Oh iya, yang masyarakat harus tahu yang sebenarnya. sangat Makanya- serius. Iya, sangat serius sekali, harus, karena ini masalah baik dan buruk, ya kan. Kita sebagai manusia yang beragama, manusia yang bermoral, semuanya masyarakat di Bandung harus tahu mana yang benar, mana yang salah, Mas Haji. Nah, jadi kehadiran saya di sini dengan Kakanda Iswan, ini kakak saya Oh, ini. senior ya? Iya, Lebih senior senior, saya, wah. yang membina saya, mendidik saya sampai sekarang, dari dulu dari Taruna sampai sekarang. gitu. Begitu ya. Jadi Wah. memang Saya mah itulah. tidak kesampaian Pak jadi taruna itu, aduh, sampai sakit-sakit. Lanjut Pak, lanjut Sudah Pak. ada jalannya masing-masing, Mas Haji. Betul, betul. Jadi kami memang niat kemari itu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi. Tidak akan mungkin kami menyampaikan sesuatu yang bohong atau membuat sesuatu yang tidak benar, itu tidak mungkin. Betul. Jadi kalau pertanyaan Mas Ayi tadi sejauh mana menagih, Mas Ayi, kami udah capek menagih itu. Dari sejak awal kami bertransaksi dengan perusahaan daerah BDS ini, dan dia sudah menjanjikan akan membayar 45 hari setelah adanya BAST atau invoice yang kami sampaikan, yaitu sekitar bulan Oktober lah, seperti itu tagihan pertama Oktober kami. 2024 itu ya. Iya. Betul. Sudah udah lama sekali. Kemudian kami menagih dengan surat secara resmi, menagih dengan BDS ya, dengan direktur utamanya Pak Januar itu, dengan baik itu WA segala macam. Itu tidak pernah ditepati, hanya janji-janji kosong, bohong, tidak pernah ditepati. Tidak pernah ditepati, Pak. Iya, bahkan kami tambahkan lagi, bahkan kami sudah sampai berapa kali ketemu dengan Pak Januar, dengan timnya, pengacaranya, dan dia buat surat perjanjian secara tertulis di atas materai, Mas Ayi. Sempat ya. Berapa kali? Di atas materai berarti ada negara di situ. Ada negara, Tapi berani juga. berani. Bahkan pengacaranya tanda tangan dan menyaksikan. Yang menulis surat itu juga Pak Januar sendiri. Saya akan bayar nanti akhir bulan Januari 2025. Nah, bayangin. Tulis tangan itu. Tulis tangan. Kalau tidak, silakan. Saya jaminkan rumah saya untuk sebagai jaminan pembayaran. Alhamdulillah dong ada jaminan. Saya merasa itu, wah ini komitmen bisa dijalankan ya, gitu. Ternyata apa? Bohong, Mas Ayi. Bohong Tidak juga. ditepati. Bahkan ketika kami tagih, jawabnya apa? Saya akan dipaksa. Begitu. Mana ada pemaksaan buat surat sendiri di atas materai, ada pengacara yang mendampinginya dia. Masa itu cara dia menghindar. Oh. Cara dia seolah-olah dia tidak mau menepati janji itu soalnya. Nah, itu. Yang kedua juga demikian. Bulan April dia ingin melunasi. Sama juga katanya, begitu kami datang untuk mengambil rumahnya, malah kami disampaikan nggak bisa begini caranya. Loh, kalau memang nggak bisa begini caranya, kenapa kemarin buat surat perjanjian begitu kan? Iya dong. Nah, berarti itu kan hanya untuk mengulur-ngulur waktu, Mengelak atau ya? mengelak. Buktinya sampai sekarang, coba sudah hampir 1 tahun. Dari Tidak. Oktober sampai sekarang. sekarang kan sudah hampir ulang tahun dong. tahun lagi. Hebat. Jadi itulah Mahaye. Iya, Capek, udah. Capek ya, sebenarnya seperti- capek. iya. Saya juga yang mendengarnya capek tuh. Wah, hebat ini Pak Yanuar. Hidup Pak Yanuar. Luar biasa Pak Yanuar, seorang perwira tinggi saja di ulin caikeun. Repot ya. Ya, itulah. Ini patriot yang pernah berjasa kepada negara. Jangan macam-macam. Aduh. Iya. Gitu ya. Boleh saya bertanya ke Pak Iswan? Boleh, Pak. Boleh ya. Boleh, Manggilnya silakan, saya Pak Iswan aja ya. Ya, Boleh. Tapi dah beliau teh orang Garut. Orang Garut padahal aya paribasa tipu Garut, bohong Tarogong, tapi ditipu ke orang Bandung. Lain orang Bandungnya. Itu mah nya Orang Bogor. orang Bogor itu teh Pak Yanuar teh. Iya. Wah, ada usaha di Kabupaten Bandungnya, saya nggak ngerti lah. Iya. Itu mah ada hal apa gitu ya. Nah, saya ke Pak Iswan nih. Saya tahu Bapak nih ya. Iya. Terkait kan ini mungkin PT Jambon semua ya Pak? Ya. Oh, Pak Iswan juga PT Jambon ya. Saya tahu Bapak ya ini. PT Jambon itu memang sejak awal transaksi sudah dikondisikan oleh BDS ya, Iya. BDS. Karena begini Pak, saya sudah podcast dengan Ibu Pita ya, dengan teman-temannya dan sebagainya. Ada periode-periode begitu ya. Nah, saya kan baru ketemu nih dengan Pak Iswan. Iya. Ini kira-kira Bapak di periode mana nih? Urusan ditipunya maksud saya itu. Jadi urut-urutan penipuannya kepada Jambong itu memang saya sedikit banyak mengetahui, Pak. Mengenai. Mm-mm. Jadi mulai dari saya
permohonan menghadap kepada bupati Betul. sampai tidak ada jawaban suratnya. Kemudian surat yang kedua kali minta audiensi dan untuk memberikan penjelasan, tidak juga dia Tidak jawab. juga direspon. Tidak direspon sama sekali. Nah, Waktu pertama Bapak mau masuk gitu ya, Ya. maksudnya. iya betul. Mau Tapi bergabung. nama Bapak ditulis itu. Iya, di situ kan ada Ada nama Bapak? ada yang Di mengirim. bawahnya ada Laksamana pertama. Iya, itu yang Wah, pertama hebat itu. ya. Bupati Iya, itu. Pak. Justru itu. Nah, saya mah kalau Babinsa saja, wah saya mah sudah Ya. respon Pak. Justru di situ. Jadi saya juga agak kan sebagai seorang pejabat ya, Pejabat publik ya. dari publik. Saya juga pernah jadi pejabat kan gitu Pak. Oh iya dong. Ditanda tangan dengan nama saya, pangkat disampaikan kan harus begitu Pak. Iya. Harus jelas Sebagai tanda identitas tangan. ya. Nah, supaya kita tidak omon-omon saja. Jadi mereka diharapkan bisa menanggapi, ternyata tidak. Nah, waktu berjalan seberapa lama gitu, memang surat diserahkan. Adalah orang BDS datang ke kantor ke Jakarta. Orang BDS utusan ya. Utusan, Delegasi kah? delegasi. Jadi itu katanya diperintahkan atas dasar rekomendasi dari Bapak Bupati. Rekomendasi tanda tangan surat itu disposisi surat disposisi dari langsung. Bupati untuk menghadap ke Jambong di Jakarta. Datanglah 2 orang, kalau nggak salah itu perempuan tuh sebagai direktur keuangannya. Namanya Ibu Nopi, yang laki, yang satu bapak-bapak ya, saya kurang begitu ingat ya bapaknya itu siapa, yang lakinya itu. Nah sampai di situ saya awalnya itu Pak, kemudian saya sampai pengiriman pertama ikan itu yang harus disampaikan kepada masyarakat langsung ke desa-desa ya Pak, ke kantor desa, ke kantor kecamatan. Saya ikut Pak. Transit dulu ya di Tidak, kampung dulu gitu. langsung. Jadi ke desa-desa saya ikut. Langsung ke lapangan. Iya, langsung saya Pak. Nah, mereka dengan senang hati rakyat itu diberi sumbangan, semacam bantuan gitu ya, untuk bahan makanan pokoknya dia. Ikannya namanya apa ikan? Ikan kembung. Ikan kembung GG. Jadi ikan kembung GG itu sudah dibuang insangnya, Ya, isi pokoknya perutnya sudah sudah dibuang. dibersihkan. Tinggal Tinggal goreng saja, aja, Pak, ya, dimakan. Itu saya beberapa desa waktu itu Pak. Saya percaya sekali. Bapak langsung turun lapangan? Turun. Iya. Masya Allah. Turun, Ini Pak. jenderal habis loh. Iya. Nah, seneng. Ya, nah, jadi sangat antusias sekali waktu itu warga masyarakat desa-desa yang dari kampung pedalaman itu pada datang Pak itu, pada datang menerima dari kantor desa itu. Saya. Kantor- Nah, pertanyaan Pak nih berikutnya, maaf saya potong nih. Adakah Bapak mendengar ya ketika Bapak membagi-bagikan ikan itu ya, misalnya ini dari dinas misalnya, ini dari si A si B gitu. Adakah Bapak mendengar itu? Ada Pak. Jadi pejabat-pejabatnya, staf-stafnya mungkin ya, staf-stafnya ini bahwa ini dari kabupaten. Dari Dari kabupaten. Tidak, waktu itu tidak. Saya tidak dengar kalau itu, nggak tahu lah ya. Tidak dengar, ini dari kabupaten, dari dinas itu untuk warga masyarakat di situ. Ya. Jadi sampai orang-orang itu dari kantor kecamatan itu ada mobil desa datang jemput, mobil kijang Pak, mobil kijang dimasukin ikan semuanya sampai kijang sup gitu Oh, loh. minibus. Minibus. Oh. SUV gitu. Nah itu kijang masukin ikan tuh dibawa ke desanya. Itu dari kecamatan, kantor kecamatan. Saya lupa Diusir ke desa nama desa itu. kecamatannya apa itu, lupa waktu itu. Coba Bapak kecamatan apa? Dulu ada kaleng-kalengnya begitu? Oh ya. Pangalengan kan? Pangalengan, ya. Mungkin Bapak Pangalengan karena nggak ada Ya, kecamatan ya. Kaleng di Kabupaten Bandung. Itu benar. Pangalengan ya. Itu Pak. Nah sampai berapa lama saya tidak ini lagi. Nah diantarlah sama pengantar supir-supir itu dari Jakarta tanpa kita waktu itu lanjut itu. Nah ternyata sekian kali itu belum ada pembayaran. Belum ada pembayaran. Katanya Pak, itu dibayar apabila setelah berkirim 2 atau 3 kali kirim. Nah, gitu baru dibayar. Ternyata ketiga kali, keempat kali, kelima kali pun tidak dibayar. Nah, di situ muncullah kecurigaan kita yang tidak berani melanjutkan itu. Stop dulu. Kalau ini belum dibayar, ternyata sampai sekarang ini bermasalah.
Lah iya Pak tuh kalau saya ya sebelum dikirim uang harus dikirim dulu ke saya. Oh, iya. Harusnya terus begini sampai 4 kali info. Kenapa harus saya Bapak percaya ini? begitu? Karena itu adalah BUMD, Pak. Saya percaya kepada Oh, iya. pemerintah daerah. Adakah Gitu. pembicaraan bahwa ini dijamin oleh APBD? Belum ada, Pak. Kalaupun dijamin APBD, bahkan Pak ya, Tapi programnya kan bunyi Pak di situ ini program A gitu. Iya, iya. Ya, Jadi, Ada. Ada. Apa itu nama programnya? Ketahanan ketahanan pangan. pangan. Ketahanan pangan. Waduh, pangan. jangan macam-macam Ya. itu nanti Pak Ketahanan Prabowo pangan. marah tuh, nanti Iya. dikepret Ketahanan Pak. pangan itu kan anggaran pemerintah. Kalau tidak dipakai dipergunakan segala macam kan itu kan sudah pelanggaran. Iya. Oh iya, Pelanggaran, Pak. bukan pelanggaran lagi Pak, perbuatan melawan hukum. Benar. Begitu. Makanya lebih hebat lagi ternyata. Wah, saya itu kan Masalah hukum itu. Bapak. Nah, jadi gitu Saya Pak yang mantan armabar Pak. Wah, Armada Barat bukan Angkatan Cai. yang saya ketahui itu Pak. Jadi sampai sekarang saya dipanggil ke inspektorat awalnya tuh Pak, inspektorat kabupaten Pak. iya, yang ketemu itu Iya. yang pada akhirnya kita berkolaborasi Iya. itu ya. Artinya katanya mengecek apa benar. Saya tanya inspektorat sebagai pengawas pemerintah daerah, kenapa sampai tidak tahu ini? Betul. Nah itu tugas pokok pengawasan itu apa? Bagaimana program pemerintah daerah sampai di mana kegiatannya, selesai atau tidak saya ada pelanggaran atau tidak kan gitu. Ini kok nanyanya ke saya. Harusnya deteksi dini kalau Itu, pengawas iya, memang kan begitu. pencegahan lah, Pak. Ini Iya. lucu-lucu memang pemerintah Kabupaten Baru. Nah, saya juga bertanya Pak itu. Waktu itu saya bikin status adakah kewenangan inspektorat ya? Saya lampirkan di situ foto bahwa para vendor itu sedang dipanggil dan ditawarkan sesuatu kira-kira Iya, begitu ya. iya. Sebagai kompromi ya saya kira itu mah sudah tidak etis lah Iya, ya. iya. Menurut saya yang Iya. Oke Pak, terima kasih. Satu lagi Bang Ayi, Apa itu? Satu lagi. Wah, ini kelihatan semangat nih. dari inspektorat itu juga saya tidak puas dengan perilaku inspektor Kabupaten Bandung. Kita juga dipanggil sama kejaksaan, sama mencari data. Sama. Iya, mencari data. Saya awalnya agak marah. Ada apa? Inspektorat meriksa kejaksaan juga. Kok nggak nanya ke kabupaten saja? Kan kira-kira gitu, Pak. Lebih mudah kan? Lebih mudah. Lebih mudah. Saya dari Jakarta, Pak. Nunggu ke sini. Subuh-subuh berangkat dari Jakarta datang di sana Iya. hanya menanya-nanya itu aja. Jadi tidak ada penyelesaian waktu itu. Tidak ada penyelesaian. Yang ketiganya lagi sampai ke yang terakhir tuh pengadilan apa? Kejaksaan juga ya. Pihak kejaksaan juga ya. Kejaksaan juga, Pak. Iya. 3 kali dipanggil. Maksudnya dikejari Kabupaten Bandung itu? Kejari ya, Iya, kejari ya. Iya. Dia 2 kali dipanggil Dua bapak-bapak kali ini. dipanggil. Nah itu. Oh. Dan yang saya prihatin lagi, kok bisa-bisanya selevel kabupaten Bandung itu bukan kabupaten kaleng-kaleng Pak. Betul, Bandung itu. betul. Kenapa Kabupaten Bandung sampai Barat seperti lahir itu? dari Kabupaten Bandung. Iya. Cimahi lahir dari Kabupaten Bandung kan begitu. Iya. Itu yang saya prihatinkan itu. Kabupaten Bandung kok seperti ini. Saya sebagai orang Jawa Barat agak prihatin Pak. Terus terang aja. Sampai saya mau laporkan, bukan saya mau laporkan, infokanlah ke Pak Gubernur karena kebetulan waktu tidak bisa ketemu karena sibuk. Itu saya sambil melaporkan Pak, kenapa ini instansi-instansi kabupaten di bawah provinsi kok seperti ini di Jawa Barat. Padahal kabupaten apa namanya gubernurnya luar biasa itu kan. Iya, ya sekarang lagi. Luar biasa perhatian ke bawahnya itu. Top markotop itu Pak. Iya. Demikian Pak. Nah, ini orang Garut merasa kemaluan. Bukan kemaluan ya. Iya. Gembirang begitu ya. Iya, gembirang. Itu Bapak masih paham bahasa Indonesia? Bahasa Sunda? Iya, ceritanya Pak. Tapi asli Garut Bapak? Asli Pak. Saya Asli. menghilang dari Garut itu ya setelah lulus SMA udah nggak tahu lagi. Langsung di Akabri gitu. Akabri dinas di seluruh wilayah Indonesia. Oh, iya sampai, namanya wah, perwira muter, Pak. muter aja gitu. Muter aja Pak. Gitu. Oke, ini patriot bangsa yang Iya. sudah berjasa. Kalau saya belum. Nah, kembali lagi ke Pak Faisal. Ya. Saya menyikapi mendengar dan menyaksikan ada videonya begitu bahwa kuasa hukum dari BDS itu belum berdalil belum membayar karena CFR itu Cahaya Frozen itu belum membayar tagihan dari para vendor yang 19 itu adalah 105 miliar. Iya. Tagihan BDS itu 127 miliar. Iya. Artinya masih surplus lah gitu kira-kira ya.
Dan mereka bahwa menyampaikan nantilah kalau CFR bayar kira-kira gitu ya Pak ya. Saya bayar ke Bapak. Iya. Nah, saya mendapatkan keterangan Bapak nih, fix ya. Iya. Bapak di situ menyampaikan nih dalam bincang-bincang itu bahwa Bapak pernah ketemu yang namanya apa? Sarkam ya. Haji custom. Kastam ya. Aduh, Iya. itu padahal orang terkenal itu Pak. Sekarang di Kabupaten Bandung itu kayaknya kalau lahir hari ini kasih nama Kastam kayaknya. Iya. Itu Bapak ketemu katanya. Iya. Sekian lama itu Bapak ketemu lalu Bapak tarik. Apakah betul-betul terjadi itu Pak? Baik, Mang Ayi, jadi begini. Kebetulan PT Jangbong ini, kami dengan Pak Iswan ini ada 2 masalah nih, 3 lah dengan ikan ya. Jadi yang pertama itu kami bertransaksi nyuplai ayam BLD kepada perusahaan daerah BSD, BDS itu. Ya, itu yang pertama. Berarti kami suplai ayam di sana. Yang kedua, kami juga menyuplai ayam langsung ke Haji Custom. Oh, jadi ada 2 jalur ya? Ya, masuk Haji Custom. Haji Custom itu kan pemilik Cahaya Frozen itu, ya. yang diaku-aku punya utang ke BDS. Betul. Iya, iya. Nah, Oke, mungkin clear. saya cerita sedikit nih. Kenapa kok saya setelah dari BDS kemudian kami mengirim langsung ke Haji Custom? Oh iya, itu harus tanyakan sama saya. Iya, ceritanya begini. Ketika Pak Yan, setelah kami kirim 3 kali ayam kami kepada BDS sejumlah 60 ton. 60 ton. Ya, 2 kali pengiriman tuh Pak, 40 kemudian 20 ton, 10 60 ton. Jadi itu Pak Yanuar pada saat itu minta kepada saya untuk supaya ditingkatkan pengiriman 150 ton dalam minggu itu. 60 ton, Pak Yanuar Minta lagi 150 ton. Nah, berarti kalau dijumlahkan jadi 210. Iya, nah bayangkan 150 ton itu uangnya besar Pak. Iya kan? Ya banyak lah Pak. Kali. Bingung. Yang 60 ton saja kami sudah habis hampir lebih kurang 2 miliar gitu. Tapi udah dibayar kan? Belum. Yang 60 ton itu? Belum ada, belum Oh, dibayar. belum. Tapi Karena- sudah minta lagi. Minta lagi. Oh. Nah, karena uangnya besar, saya pikir saya harus minta bantuan ke teman-teman. Saya teleponlah teman saya yang lain, siapa sih kira-kira yang bisa nyuplai ayam sebesar ini? Dikenalkanlah saya dengan seorang ibu-ibu yang juga memang dia pemain besar, menyuplai ayam, menyuplai daging kemana-mana. Ketemulah saya, cerita singkatnya. Ketika dia ketemu saya, mau kemana Pak Faisal kirimnya? Dia tanya begitu dengan saya ibu ini. Saya bilang, saya mau kirim ke BDS. Dia bilang, Pak, saya ingatkan Bapak, stop, jangan. Loh kenapa Bu? Dia Ke BDS kah atau ke CFR kah? Sebentar, ini ceritanya ke BDS dulu. Oh, ke BDS Kenapa dulu. saya nanti larinya ke CPR ini? Oh iya. Karena saya belum dibayar 123 miliar. Menurut si ibu itu. Iya, dia menunjukkan dengan saya ada ada cek kosong, belum dibayar. Dari BDS ke si ibu bukan dari itu. BDS. Jadi ibu itu tahu ceritanya kalau ibu ini belum dibayar oleh Haji Custom. Tapi ibu ini tahu bahwa BDS ini juga kerjasama dengan Haji Custom. Oh Gitu. iya, Nah, iya, jadi iya. keterkaitannya itu nanti akan ke sana katanya gitu. Saya aja ditipu Haji Custom. Bapak mau main dengan BDS nanti ujungnya ke Haji Custom juga. Mungkin begitu maksudnya ingatkan saya. Bapak jangan hati-hati. Nah, oke kalau begitu ini informasi bagus. Saya bilang gitu. Dia menunjukkan bukti-bukti ada cek-cek itu dari Haji Custom itu belum dicairkan 123 miliar. 123 miliar. Iya, setelah itu hari Minggu, saya langsung telepon Pak Yanuar, Pak besok ketemu saya ya hari Senin kita ketemu. Ketemulah singkatnya Senin dengan Yanuar di Jakarta di suatu tempat gitu. Saya sampaikan, Pak ini ada yang nggak benar nih Pak sebenarnya gitu. Bapak bilang ayam-ayam yang kami kirim ke Bapak kirim ke Haji Custom ke CPR. Tapi ternyata Haji Custom belum membayar. Ada salah satu ini. Jawabnya Yanuar apa? Tidak terkejut sama sekali. Udah Pak itu bohong, tidak mungkin bla 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 gitu. Masih bela-bela. Saya curiga nih, ini apa? Kalau begitu begini Pak, saya stop. Saya tidak mau lagi kirim ke Bapak sampai Bapak bayar ke saya. Cukup 60 ton saja. Itu ceritanya. Setelah itu, dia rayu saya terus Pak. Yanuar terus merayu saya. Pak, kalau Bapak nggak percaya saya, Bapak kirim aja langsung ke Haji Custom langsung. Gitu lah. Ada itu ya? Ada ini WA-nya. fakta baru nih. Ada WA segala macam. Hebat ini jadi Ada saya jadi buktinya. serius nih ah. Iya, dia rayu saya. Ada buktinya Pak semua. Kemudian loh, karena saya ingin tahu Haji Custom ini seperti apa sih orangnya, gitu kan? Karena ibu tadi merasa mencari Haji Custom setelah ditipu tidak ketemu nih. Dan saya ingin tahu. Janjilah kami dengan Pak Iswan ketemu Haji Custom di Hotel Oakwood di Taman Mini. Ya, sorry, kita ketemu. Disitulah saya lihat Haji, oh ini biasa. Saya ceritakan, Bapak punya utang ini ya.
enggak Pak, saya bayar segala macam, bla bla bla, ada begitu. Nah anehnya, Menyangkal ya. menyangkal dan Ketika Bapak nyampaikan bahwa Pak ini punya hutang 100 berapa tadi? 123 miliar, 123 miliar ke seseorang itu iya, menyangkal masih. menyangkal. Dan bahkan anehnya waktu ketemu itu saya didampingi seorang namanya Iksan. Iksan ini yang mendampingi Haji Kastam, dia ini adik kandungnya daripada Yanuar. Oh, Jadi Yanuar itu pintar Pak, untuk meyakinkan saya didampingin oleh adiknya untuk ketemu Haji Kastam itu. Namanya iya, iya, Iksan. Iksan ini sebagai direktur ada perusahaan juga namanya RNB. Perusahaannya punya Yanuar juga Pak. ngebonceng juga. Itu juga untuk meyakinkan biar saya bisa kerjasama dengan Haji Kastam itu. Jadi dia juga si Iksan ini meyakinkan saya, udah Pak kerjasama aja dengan ini Pak. Ini pasti yakin Bapak pasti dibayar. Karena saya coba mau memancing dia. Oke kalau gitu kita buat perjanjian, mau nggak? Saya hanya mau mancing. Kalau kamu tidak bayar terlambat 1 hari kena 1%. Dia bilang begitu. Oh boleh Pak, boleh. Buat perjanjian Pak. Berani. Berani Pak. Dia berjanji tanda tangan saya, tanda tangan Haji Kastam, tanda tangannya si Iksan ini di atas materai Pak. Tanda PT apa tangan. itu namanya? Isan? RMB. RMB. Oh, itu Pak itu. Tanda tangan lah gitu. Kemudian saya kirim pertama 10, dia kasih cek saya, kirim lagi 20, dia kasih cek dengan saya 30 tahun berarti Pak. Pun saya stop dulu, saya mau lihat. Ternyata lewat masa waktu pencairan sama kosong juga. Zong juga. Kosong juga. Lah jadi saya melihat, wah ini ternyata udah permainan ini gitu. Saya carilah Haji Kastam nggak kena. Pendek cerita tadi Pak yang Bapak cerita Iya, ketemu di ini ya, Di Sukabumi itu? Sukabumi. Nah, berarti saya ada 2 nih Pak, yang satu dengan BDS, yang satu lagi dengan Haji Kastam. Oh Gitu iya, kan. Itu iya. ceritanya gitu Pak. Nah, Iya. nah, suatu saat Pak, saya mendengar dari teman-teman dari kepolisian bahwa Haji Kastam itu ketangkap di Polres Sukabumi. Itu tanggal 19 Maret 2025. Bapak yang lapor. Ya, bukan. Ada orang yang melapor, orang yang dirugikan juga korban. Oh, melapor. bukan Bapak yang melapor. Bukan, justru. bukan, Oh, bukan. bukan. Nah, tapi kami dengar di situ. Malam itu, sore itu kami langsung berangkat ke Sukabumi, Pak. Saya dengan Pak Iswan juga ke Sukabumi. Sampai di Kapolres, di Polres, kami minta izin Kapolres untuk ketemu. Benar ada di situ, Pak. Nah, ketemulah kami dengan Haji Kastam di suatu ruangan, disiapkan oleh polisi Kapolres, didampingi 2 orang anggota polisi. Kami dengan Pak Iswan ada di situ. Kemudian juga ada istri saya dan ada saksi lain juga. Disitulah saya tanya, Pak Haji Kastam bilang kenapa kalian Bapak bohong saya gitu. Wah Pak, saya dirugikan bla 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 bla. Loh, Bapak kan saya dengar ayam yang kami suplai ke BDS Bapak jual lagi ya. Bener Pak, tapi saya sudah koordinasi, sudah kerjasama dengan Yanuar katanya. Udah kerjasama dengan Yanuar, Yanuar. itu kegiatan saya itu diketahui oleh Pak Yanuar. Dia bilang begitu. Ini pengakuan Pak, disaksikan semua orang itu, termasuk polisi menyaksikan itu di dalam ruangan itu. Adakah foto itu Pak? Fotonya tidak boleh foto kami tidak boleh foto. Oh, tapi di ruangan Polres itu. Sukabumi itu. Ada rekaman suara juga. Apa Sukabumi kota kan? Sukabumi kota Pak. Di Sukabumi Polres. kota. Kan Sukabumi itu ada yang kabupaten, Iya. ada yang kota. Ini kota ya? Kota. Di Polres kota. Ya, artinya. Polres kota Sukabumi. Di satu ruangan dalam kondisi Haji apa? Haji Kastam tadi. Haji Kastam itu dalam kondisi dalam tahanan. Tahanan ya, tapi Apa status tahanan gitu. statusnya tahanan. Status Kami tahanan. ketemu dalam satu ruangan. Dia sampaikan begitu. Nah, terus kami sampaikan juga, kamu kan yang menyebabkan sehingga BDS ini tidak bayar kepada vendor karena kamu belum bayar. Enggak Pak, jawabnya Haji Kastam. Saya bayar Pak sudah berkali-kali, puluhan miliar sekali kami transfer ke BDS. Itu pengakuannya Haji Kastam Pak. Pengakuannya ya. Pengakuannya. Bahkan Apakah sudah lunas ke BDS? nah belum Pak. Jadi gini, bahkan terakhir kami bayar bulan Oktober kami transfer. Itu kan Puluhan dekat-dekat miliar. transaksi Bapak itu ya, Oktober mah. Iya, itu transaksi saya Iya. berarti Pak gitu. Artinya termasuk yang lain-lain juga gitu kan gitu. Mm. Artinya apa? Yang pertama, bahwa kerjasama Haji Kastam ini dengan Yanuar dalam rangka untuk itu menjual ayam itu dengan harga lebih murah. Itu ada kerjasama antara Yanuar. Yang kedua, menurut pengakuan Haji Kastam, dia sudah bayar itu ke BDS gitu. Nah ini kan alibi ini kan tidak benar nih Pak. Dianggap Betul. ya seolah-olah BDS belum bayar ke kita karena belum dibayar Haji Kastam, itu kan nggak benar itu Pak gitu kan. Iya, Nah. kalau dengan cerita ini kan menjadi apa? Terpatahkan. Betul Pak. Terpatahkan. Selama ini kan opini masyarakat bahwa BDS itu tidak menyelesaikan Utang-utangnya, kewajibannya ya. karena memang Belum ada dibayar. keterkaitan dengan Iya. Cahaya Frozen ini Betul. yang notabene adalah Haji Kastam itu. Betul. Ternyata Haji Kastam sudah bayar, kenapa ke? Nah ini kan Jadi sudah kan- terpatahkan gitu Itu, ya. itu kalau kita lihat sekarang, selalu BDS itu menyatakan dia menunggu pembayaran dari Haji Kastam. Tapi kita pernah menanyakan, sejauh manakah BDS itu pernah mengejar Haji Kastam untuk menjadi bukti kami? Iya, iya. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah sampai sekarang. Tidak ada bukti bahwa BDS atau timnya dari pihak pemerintah daerah itu mengejar Haji Kastam. Tidak ada. Dan seolah-olah, mohon maaf ini dugaan kami, seolah-olah Haji Kastam itu sengaja disembunyikan, Pak,
oleh mereka ini. Ada kesan itu ya? Ada kesan Pak. Masa pemerintah daerah yang punya polisi, yang punya segala macam tidak bisa nangkap Haji Punya Kastam? koramil, Punya koramil, jaksa. tidak bisa nangkap Haji Kastam. Memang sehebat apa sih Haji Kastam itu Pak? Alamatnya jelas, keluarganya jelas, ya Pak, tempat tinggalnya jelas. Sekarang kok nggak bisa ditangkap? Ada apa? Nah, jadi alibi. Bapak jangan nanya ke saya ada apa. Jangan. Ya, itu orang-orang itu tuh. Makanya ini sakit emosi, ya mohon maaf. Saya jadi ketanyaan gara-gara ini Kastam sama Aduh, karena udah kesel. Udahlah, ini dijamin oleh bupati kepala daerah, dijamin oleh pemerintah ada daerah. omongan itu. Iya Pak, ini ngomong di depan kita. Wah, Untuk dijamin meyakinkan kita. bupati. Nah, wargi dijamin bupati. Jadi, Kastam itu katanya dijamin bupati. Hebat. jadi udah itu. Hai, jangan sampai Anda ketinggalan kabar yang bikin Anda berkata, hah? Segera subscribe sekarang juga.